Di video hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu cara tepat untuk mengatur diskon kuantitas dan harga bertingkat di dalam Shopify tanpa menggunakan aplikasi atau kode apapun. Hey, ini Irene. Pada akhirnya, tokomu akan secara otomatis memberikan diskon kepada pelanggan berdasarkan berapa banyak barang yang mereka beli. Dan itu berarti lebih banyak penjualan dan nilai pesanan yang lebih tinggi dengan nol usaha ekstra. Mari kita langsung pembahasan. Apa itu harga bertingkat sebenarnya? Harga bertingkat berarti semakin banyak pelanggan membeli, semakin banyak mereka berhemat. Misalnya, beli 5 barang, dapatkan diskon 5%. Beli 10 barang, dapatkan diskon 10%. Beli 20 barang, dapatkan diskon 20%. Ini berhasil karena mengubah cara pelanggan berpikir. Alih-alih bertanya pada diri sendiri, haruskah aku membeli ini? Mereka mulai berpikir, berapa banyak yang harus aku beli untuk mendapatkan penawaran terbaik? Pergeseran itu membuat orang mengisi keranjang mereka lebih cepat. Ini adalah perubahan kecil yang dapat meningkatkan average order value-mu. Dan itu adalah salah satu cara termudah untuk menumbuhkan pendapatanmu tanpa harus mencari pelanggan baru. Kapan menggunakan harga bertingkat versus kode diskon? Harga bertingkat adalah salah satu strategi yang bekerja paling baik ketika orang sudah terbiasa membeli banyak barang seperti perawatan kulit, lilin, suplemen, aksesori rambut, atau pakaian dasar. Mari kita uraikan. Harga bertingkat berarti kamu memberi orang alasan untuk menambahkan lebih banyak ke keranjang mereka. Ini seperti mengatakan, "Hey, jika kamu membeli lebih banyak, kamu akan berhemat lebih banyak." Ini bukan tentang pembelian satu kali, ini tentang volume. Kamu memberi penghargaan kepada orang-orang yang membeli dalam jumlah yang lebih besar. Pikirkan tentang sebuah brand perawatan kulit. Kebanyakan orang tidak hanya membeli satu pembersih. Mereka mengambil pembersih, pelembab, mungkin sebuah serum. Atau jika itu adalah brand yang menjual lilin, tidak ada membeli satu lilin. Mereka membeli 3 karena ingin aroma yang serasi untuk ruangan yang berbeda. Disitulah harga bertingkat bersinar. Ini mendorong orang untuk membeli sesuai cara mereka berbelanja. Tetapi memberi mereka sedikit dorongan untuk melangkah lebih jauh seperti, aku sebaiknya mengambil 2 lagi untuk mendapat tanda diskon 10%. Nah, jika produkmu memiliki harga lebih tinggi atau unik seperti perhiasan custom, seni, atau furnitur, ini tidak masuk akal. Pembeli tersebut tidak akan berbelanja untuk jumlah banyak. Mereka berbelanja untuk satu barang yang sempurna. Dalam hal ini, kamu sebaiknya menggunakan kode diskon sebagai gantinya. Kode diskon adalah saat kamu membuat kode custom seperti Welcome 10 atau Summer Sale. Pelanggan mengetikkannya saat checkout untuk mendapatkan jumlah atau persentase potongan harga tertentu. Jenis diskon tersebut bekerja lebih baik ketika kamu melakukan promosi spesifik atau menargetkan pelanggan baru, seperti diskon 10% untuk pesanan pertama atau diskon 20% untuk perabot pertamamu. Jadi perbedaannya benar-benar terletak pada perilaku pembelian. Gunakan harga bertingkat ketika kamu ingin meningkatkan ukuran pesananmu atau jika pelangganmu sering membeli dalam jumlah banyak. Kamu ingin diskon diterapkan secara otomatis tanpa kode promosi. Gunakan kode diskon saat kamu menjalankan penjualan dalam waktu terbatas. Kamu ingin melacak dari mana traffic atau penjualan berasal. Kamu sedang mempromosikan kampanye spesifik seperti hari libur atau kolaborasi influencer. Singkatnya, harga bertingkat adalah tentang membangun kebiasaan yang mendorong pesanan jangka panjang yang lebih besar. Kode diskon lebih baik untuk kampanye jangka pendek atau acara penjualan sekali saja. Setelah kamu memahami perbedaan itu, kamu akan mulai menggunakan keduanya secara strategis. Tidak hanya memberikan diskon secara acak, tetapi benar-benar mendesain tokomu agar orang-orang membelanjakan lebih banyak sambil tetap merasa dihargai. Pertama, daftar dengan Shopify. Gunakan linkku di bawah untuk memulai hari uji coba gratis dan kamu bisa menikmati uji coba gratis serta menikmati 3 bulan Shopify seharga Rp15.000 sebulan pada paket tertentu. Setelah kamu membuka Shopify dashboardmu, itulah layar beranda yang kamu lihat saat login. Pada bilah sisi kiri, klik discount. Anggap ini sebagai ruang kendali penawaran tokomu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan promosi ada di sini. Kamu akan melihat tombol seperti create discount, automatic discount, atau discount code. Inilah arti sebenarnya dari hal-hal tersebut. Automatic discounts adalah diskon yang diterapkan sendiri saat checkout. Pelanggan tidak perlu mengetikkan apapun. Itu langsung berfungsi saat mereka memenuhi aturan yang kamu tetapkan, seperti membeli kuantitas tertentu. Hal penting untuk dicatat, Shopify hanya mengizinkan satu diskon otomatis berjalan per checkout. Jika kamu membuat beberapa otomatisasi yang bisa berlaku di waktu yang sama, Shopify akan memilih satu dan mengabaikan yang lainnya. Discount codes adalah kode promosi klasik seperti Welcome 10. Pelanggan harus mengetikkan atau menempelkannya saat checkout. Peringatan cepat, kamu tidak bisa menggabungkan sebuah kode diskon dengan sebuah diskon otomatis dalam pesanan yang sama. Pilih salah satu. Jadi klik create discount. Kamu akan melihat 4 pilihan. Inilah arti dari masing-masing pilihan tersebut. Pertama adalah amount of products. Ini memberikan persentase atau jumlah dolar potongan harga untuk produk atau koleksi tertentu. Products adalah barang individu di tokomu seperti lilin lavender, dan collections adalah grup
produk yang telah kamu organisasikan, seperti lilin atau produk terlaris. Koleksi sangat bagus karena kamu bisa memperbarui produk mana yang termasuk di dalamnya, dan aturan diskon berlaku secara otomatis untuk apapun di dalamnya. Gunakan ini saat kamu ingin beli lebih banyak, hemat lebih banyak. Berdasarkan berapa banyak barang yang mereka tambahkan atau saat kamu ingin penawaran pada kategori tertentu. Nomor 2 adalah amount of order. Ini memberikan persentase atau jumlah dolar potongan harga dari seluruh keranjang belanja setelah sebuah aturan dipenuhi. Misalnya belanja Rp1.500.000, dapatkan diskon Rp150.000. Ini bagus untuk ambang batas keranjang, mendorong keranjang belanja yang lebih besar, tetapi tidak ideal untuk langkah-langkah berbasis kuantitas seperti 5 barang sama dengan 5%. Buy X, get Y. Logika klasik BOGO. Beli satu gratis satu. X adalah apa yang harus mereka beli. Y adalah apa yang mereka dapatkan dengan diskon. Gratis atau persentase potongan harga. Misalnya beli 2 ikat rambut, scrunchies, dapatkan 1 gratis. Atau beli 1 pembersih, dapatkan diskon 50% untuk toner. Ini bagus saat kamu ingin mendorong bundle atau memperkenalkan produk pelengkap. Free shipping. Jadi, ini membebaskan biaya pengiriman berdasarkan aturan yang kamu tetapkan seperti pembelanjaan minimum atau wilayah tertentu. Gunakan ini ketika biaya pengiriman adalah hambatan utama untuk melakukan checkout. Untuk harga bertingkat pada kuantitas seperti 5 barang dengan diskon 5%, 10 barang sama dengan diskon 10%, pilihlah amount of products. Opsi ini memungkinkanmu menetapkan persentase, misalnya 5% atau jumlah tetap Rp75.000, kurs Rp15.000. Potongan harga, ini juga memungkinkanmu mengarahkan diskon pada koleksi tertentu sehingga kamu tidak mendiskon seluruh katalogmu, dan ini memungkinkanmu menambahkan aturan kuantitas minimum. Jumlah barang yang harus mereka tambahkan untuk memicu penawaran tersebut. Dua istilah lagi yang mungkin kamu lihat nanti agar kamu tidak menebak-nebak adalah eligibility, yaitu siapa yang bisa menggunakan diskon tersebut. All customers, berarti semua orang. Kamu juga bisa membatasi berdasarkan segmen pelanggan jika kamu sudah mengaturnya. Dan satu lagi adalah combination. Jadi jika kamu melihat ini di tokomu, ini memungkinkanmu memutuskan apakah diskon ini bisa ditumpuk dengan yang lain, tergantung pada batas Shopify untuk tingkatan kuantitas. Buatlah tetap sederhana dan jangan ditumpuk dengan kode untuk menghindari kebingungan. Sekarang, klik amount of products, dan kita akan mengatur tingkatan pertamamu. Layar kedua, pilih diskon otomatis. Di bagian atas halaman, klik automatic discount. Ini penting karena sebuah diskon otomatis diterapkan secara instan saat checkout. Pelanggan tidak harus mengetik apapun atau mengingat sebuah kode. Itu langsung bekerja secara otomatis, dan kesederhanaan itu membuat orang menyelesaikan checkout mereka alih-alih meninggalkan keranjang mereka. Kemudian, kamu ingin membuat diskon tingkat 1. Di kotak judul ketikkan Tier 1 Discount. Nama ini hanya untuk pengorganisasianmu sendiri. Pelanggan tidak akan melihat ini. Di bawah diskon type, pilih percentage. Kemudian, di kotak nilai, ketikkan angka 5. Gulir ke bawah ke Applies to, dan pilih Specific Collection. Pilih koleksi di mana kamu ingin diskon ini berlaku. Entah kamu punya produk terlaris atau bundle atau semua produk. Tapi aku punya halaman beranda di sini untuk satu produk, jadi aku akan menambahkannya. Selanjutnya, gulir ke Minimum Purchase Requirements, pilih Minimum Quantity of Items, lalu ketikkan angka 5. Itu berarti diskon hanya berlaku ketika seseorang membeli 5 atau lebih barang. Pastikan eligibility diatur ke all customers. Ketika semuanya terlihat bagus, kamu ingin klik save. Duplikasi dan buat diskon tingkat kedua. Setelah diskon pertamamu disimpan, klik duplicate di kanan atas dan ubah namanya menjadi Tier 2 Discount. Sekarang, kita akan mengubah nilainya menjadi 5% menjadi 10%, gulir ke bawah dan ubah minimum quantity of items dari 5 menjadi 10. Sekarang, pelanggan yang membeli setidaknya 10 barang akan secara otomatis mendapatkan diskon 10% saat checkout. Jadi, hal yang sama, kamu juga bisa menetapkan tanggal berakhir jika kamu mau. Tapi aku tidak akan melakukannya. Klik save, lalu ulangi. Duplikasi lagi untuk tingkat ketiga. Sekarang, kita akan mengetik Tier 3 Discount. Luar biasa. Sekarang aku akan mengubah persentase diskon menjadi 20. Kemudian, ubah minimum quantity of items dari 10 menjadi 20. Lalu hal yang sama, kamu bisa mengklik tanggal berakhir. Tapi ini sudah bagus. Sekarang, kamu memiliki 3 tingkatan diskon yang aktif. Biarkan aku kembali ke discounts. Itu dia. Kamu ingin 3 tingkatan diskon yang aktif. 5%, 10%, dan 20%. Semuanya baru berlaku secara otomatis saat checkout. Inilah mengapa pengaturan ini sangat kuat. Orang-orang suka merasa seperti mereka sedang membuka hadiah. Diskon bertingkat memanfaatkan pola pikir tersebut. Ketika mereka melihat mereka hampir mencapai tingkatan berikutnya, mereka lebih cenderung menambahkan barang ekstra untuk mencapainya. Itu adalah psikologi yang sama di balik program loyalitas dan ambang batas
atas pengiriman gratis. Insentif kecil yang mendorong pelanggan untuk membelanjakannya lebih banyak tanpa merasa ditekan. Ini bukan hanya tentang menghemat uang, ini tentang membuat orang merasa dihargai karena membeli lebih banyak. Jadi sekarang kembali ke tab diskon utamamu, kamu akan melihat ketiga tingkatan tersebut terdaftar. Tingkat 1 adalah diskon 5% untuk 5 barang, tingkat 2 adalah diskon 10% untuk 10 barang, dan tingkat 3 adalah diskon 20% untuk 20 barang. Semuanya harus bertuliskan aktif untuk statusnya. Itu berarti mereka sudah aktif dan berfungsi. Untuk mengujinya, pergi ke tokomu, tambahkan produk ke keranjangmu, dan perhatikan diskon yang diterapkan secara otomatis ketika kamu mencapai kuantitas yang tepat. Jika tidak langsung berlaku, segarkan halamannya atau periksa kembali apakah produkmu berada dalam koleksi yang benar. Kesalahan umum yang dibuat pemula. Kesalahan umum yang dibuat pemula sebelum peluncuran adalah beberapa hal yang harus dihindari. Pertama, jangan menjalankan beberapa diskon otomatis di waktu yang sama. Shopify hanya mengizinkan satu diskon otomatis per checkout. Jika kamu menumpuknya, sisanya hanya akan diabaikan. Kedua, buatlah tingkatanmu berarti. Pengaturan 5%, 6%, dan 7% tidak memotivasi apapun. Berikan lompatan yang jelas seperti 5%, 10%, dan 20%, agar orang benar-benar peduli. Ketiga, selalu uji sebelum mempromosikan. Kamu harus menambahkan barang ke keranjangmu sendiri. Periksa apakah diskonnya berlaku dan pastikan itu muncul dengan benar saat checkout. Dan akhirnya, bersihkan diskon lama agar tidak ada yang tumpang tindih atau membingungkan sistemmu. Cara mempromosikannya. Cara mempromosikannya, mengaturnya adalah satu hal, tetapi mempromosikannya adalah hal yang membuatnya berhasil. Tambahkan sebuah banner di bagian atas situsmu yang bertuliskan belanja lebih banyak diskon berlaku secara otomatis. Kamu bisa mengedit ini di announcement bar atau Teamsmu. Kemudian, tambahkan baris singkat di bawah tombol add to cart seperti beli 5 atau lebih dan dapatkan diskon 5% secara otomatis. Pesan kecil itu bisa membuat perbedaan besar, dan jika kamu menjalankan iklan, gunakan itu dalam captions atau hooksmu. Misalnya, bandel dan berhemat, beli 10 dapatkan diskon 10% secara otomatis. Ini tidak hanya meningkatkan konversi, tetapi juga membuat tokomu terlihat lebih terpoles dan terencana. Menghubungkan dengan Shopify Flow. Menghubungkan dengan Shopify Flow, jika kamu ingin membawa ini selangkah lebih maju. Hubungkan diskon-diskon ini ke Shopify Flow. Shopify Flow adalah alat otomatisasi mereka yang memungkinkanmu melakukan hal-hal seperti ketika seseorang mencapai tingkat 3, tandai mereka sebagai VIP. Atau ketika seseorang mencapai tingkat 2, kirimkan mereka email terima kasih. Ini mengubah tokomu menjadi sistem yang berjalan sendiri, jika mana tiap pelanggan merasa diakui dan dihargai tanpa kamu melakukan apapun secara manual. Mengapa hal kecil ini membangun merek-merek besar? Aku tahu ini mungkin tampak seperti fitur kecil, tetapi ini adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan average order value-mu. Pikirkan dengan cara ini, jika rata-rata pesananmu adalah Rp600.000 dan pengaturan ini membawanya menjadi Rp825.000, itu adalah peningkatan 37% dari satu otomatisasi kecil. Begitulah cara brand sungguhan tumbuh, bukan dengan melakukan lebih banyak pekerjaan, tetapi dengan membangun sistem cerdas yang membuat pelanggan secara alami membelanjakan lebih banyak. Kamu tidak butuh produk viral atau anggaran iklan yang besar. Kamu hanya butuh lebih banyak sistem seperti ini yang membuat tokomu lebih menguntungkan di balik layar. Aku ingin mengatakan ini sebelum kita akhiri karena ini adalah sesuatu yang kuharap kupahami lebih awal. Kamu tidak perlu merombak seluruh tokomu untuk memulai meningkatkan sistem kecil seperti ini, satu otomatisasi, satu fitur baru. Mereka akan terakumulasi seiring waktu. Setiap peningkatan kecil membebaskanmu untuk fokus pada sesuatu yang lebih besar seperti pemasaran, branding, atau pembuatan konten. Jadi, meskipun mengatur diskon bertingkat mungkin tampak kecil, itu sebenarnya adalah langkah menuju mengubah tokomu menjadi sesuatu yang dapat ditingkatkan skalanya dan berkelanjutan. Begitulah cara kamu beralih dari menjalankan usaha sampingan menjadi menjalankan bisnis. Dan itu saja. Kamu baru saja belajar cara membuat harga bertingkat dan diskon kuantitas otomatis di dalam Shopify, tanpa aplikasi, tanpa coding, dan tanpa masalah teknis yang merepotkan. Jika kamu belum memulai tokomu, gunakan link di bawah untuk memulai uji coba Shopify gratis dan ikuti langkah demi langkahnya. Jika ini membantumu, subscribe untuk lebih banyak tutorial Shopify yang benar-benar masuk akal dan membantumu meningkatkan skala yang lebih cerdas. Aku Irene, dan aku akan menemuimu di video berikutnya.